Sore ini saya mau menuju ke objek wisata alam Prabu Siliwangi, ya bro ya. Sekalian saya mau kasih petunjuk rute dari arah terminal Raja Galuh ini, jaraknya berapa kilo sampai di Taman Alam Prabu Siliwangi. Ini posisi kilometernya dalam posisi 0. Nanti supaya saya lebih akurat dalam memberikan petunjuk ke sahabat lestari semua. Ya, ini Cak Bro. Yang ke kiri ini menuju ke area Kiban Land ya. Ya, itu menuju ke area Kiban Land. Dari sini sekitar 100 meter ke timur sana itu area Kiban Land, Cak Bro ya. Dari Kiban lurus, nanti di pertigaannya kalau Anda belok kanan itu menuju ke Situ Janawi. Nah, itu kalau lurus, itu saya udah pernah explore ya, yang lurus sana Cak Bro ya. Itu ternyata sentra tanaman bibit buah-buahan. Nah, kita yang naik ini Cak Bro ya. Ini tanjakan ekstrim Cak Bro. Dulu jalannya rusak. Ini mending sudah diaspal halus ya. Di sini banyak sering yang kagok di sini nih. Harus hati-hati di sini. Jalannya sempit. Nah, posisinya tinggi banget nih Cak Bro ya. Posisinya udah di bukit ini. Informasikan, kalau lurus ke sana itu menuju ke di atas sana ada kolam renang baru namanya Sawah Bengkok. Juga sekitar 1,5 kilo dari sini itu Situ Ciranca atau Embung Ciranca di Desa Teja. Kalau lurus lagi sekitar 2 km ada Cikadondong Rivers. Kita kalau lurus lagi akan tembus di Desa Payung yang di sana ada Situ Janawi. Kalau dilanjutkan lagi akan tembus dengan sekitar 4 km mungkin tembus di Cibuer Pas, Desa apa namanya Argapura di sana Cak Bro ya. Atau ke apa tuh Curug Cipete ya Bro ya. Oke, kita yang ke kanan ini Cak Bro ya, arah ke Panyawean untuk menuju ke Taman Alam Prabu Siliwangi ya. Jadi ini lokasi Sawah Bengkok Cak Bro, objek wisata baru yang ada kolam renangnya ya. Namanya kolam renang Sawah Bengkok. Nah, itu Cak Bro ya. Nah, itu kelihatan Cak Bro ya Sawah Bengkoknya. Yap, di sini. Ya. Nah, kalau ke sana itu menuju ke Panyawean. Di sini kalau rombongan wisata yang bawa bus, diparkirnya pasti di sini Cak Bro ya, nggak bisa masuk karena jalannya sempit ya. Jadi kalau rombongan, nah ini loketnya. Ya. Ya. Harga tiket masuknya 15.000 sobat. Parkir motor 3.000 rupiah. Ya, makasih Bapak. Nah. Dari pasar atau dari terminal Raja Galuh tadi sampai di Taman Alam Prabu Siliwangi ini jaraknya tuh kelihatan ya 6,7 kilo Cak Bro ya. Tuh 6,7 kilo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat lestari. Saya sekarang berada tepat di 50 meter depan terminal Raja Galuh. Sore ini saya mau menuju ke objek wisata alam Prabu Siliwangi Cak Bro ya. Sekalian saya mau kasih petunjuk rute dari arah terminal Raja Galuh ini, jaraknya berapa kilo sampai di Taman Alam Prabu Siliwangi. Ini posisi kilometernya dalam posisi 0. Nanti supaya saya lebih akurat dalam memberikan petunjuk ke sahabat lestari semua ya. Ini posisi di depan terminal Raja Galuh. Kita belok kiri sahabat ya. Kita belok kiri yang menuju ke arah sumber Cirebon ya. Nah, setelah ini kita sekitar 50 meter di depan sebelum jembatan itu kita belok kanan sobat ya. Kita mau ke Taman Alam Prabu Siliwangi. Nah, kita belok kanan Cak Bro. Kita kalau lurus itu menuju ke sumber Cirebon atau ke pasar Keramat Cikalahang. Nah, kita ikutin jalan ini Cak Bro ya. Jalan ini juga menuju ke Panyawean, ke Cikadondong Rivers, Batu Nyonslo. Terus ini pasarnya yang ke kanan Cak Bro ya, itu pasar. Oke sobat, ikutin terus jejak saya, jejak tukang belayang. Nah,
Ini jalan yang menuju ke Taman Alam Prabu Siliwangi. Juga bisa menuju ke Panyawean, sobat ya. Bisa menuju ke Panyawean, bisa ke Batu Nyungclo, bisa ke area Kibanlen. Nanti saya kasih petunjuk kalau mau ke area Kibanlen belokannya di mana ya. Nah, ini ambil yang ke kiri ya bro ya. Belok kiri. Nah, ini ada BRI unit Ciputri. Ya. BRI unit Ciputri. Kita nanjak terus, ya bro, ke arah selatan. Nanjak ke arah selatan. Karena Taman Alam Prabu Siliwangi ini ada di atas sana. Nanti supaya saya lebih akurat, ini saya kilometerin tadi, posisinya saya nolkan, nanti sampai di Taman Prabu Siliwangi berapa kilometer ya bro ya. Ini hari libur ya bro, jadi jalannya lumayan ramai. Ini hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW ya, tanggal 28. Jadi besok itu hari Harpitnas ya bro. Hari Jumatnya itu Harpitnas, hari kejepit nasional. Jadi kalau saudara-saudara di Jakarta pasti banyak yang mudik ini karena ada Harpitnas. Ya ini Cak Bro, yang ke kiri ini menuju ke area Kibanlen ya. Nah, ya itu menuju ke area Kibanlen. Dari sini sekitar 100 meter ke timur sana itu area Kibanlen Cak Bro ya. Area Kibanlen lurus, nanti di pertigaannya kalau Anda belok kanan itu menuju ke Situ Janawi. Nah, kita yang lurus ini Cak Bro ya. Nah, ini jalannya habis diaspal ini Cak Bro. Terakhir ke sini ini yang berlubang banget nih ya. Nah, ini udah habis diaspal nih Cak Bro. Masih mulus, tapi banyak dipasangin polisi males Cak Bro. Nah, ini yang ke kiri Cak Bro ya. Kalau mau ke Taman Alam Prabu Siliwangi atau ke Panyawean. Ini belok kiri nih Cak Bro. Nah, ini posisi jam 3:30 sore Cak Bro. Kesorean berarti saya berangkatnya. Mau berangkat pagi, tadi sobat-sobat kedai banyak yang datang, teman-teman alumni Semansus pada ngumpul, yang lulusan tahun kemarin pada ngumpul, mau saya tinggal kasihan gak enak. Ini tadi udah sore terpaksa saya tinggal, belum pada bubar. Nah, sahabat-sahabat kedai wifi, kedainya Mbah Hino, di anak-anak alumni pada main di hari libur. Kebetulan mereka udah lulus tahun kemarin ya, tahun ini. Ini posisinya akan nanjak terus ya bro ya. Jadi aspalnya habis ya bro. Dan di sini tuh asik Cak, hawanya dingin. Nggak sepanas di Susukan. Di sini hawanya dingin, datarannya sudah termasuk dataran tinggi, mungkin sudah di atas 200 mdpl. Bayangin kalau Susukan cuma 16 meter mdpl Cak Bro, gimana nggak panas coba. Susukan, Arjawinangun, Tegal Gubuk itu cuma 16 meter mdpl. Kalau ini udah ratusan ya, ratusan meter mdpl-nya udah kayaknya di atas 200 ini. Kalau Prabu Siliwangi sana kayaknya udah di atas 400 mdpl. Jadi lebih dingin lagi Cak Bro. Karena ini posisinya akan nanjak terus ya bro. Ya lihat. Nah, di sini sentra bibit tanaman buah ya bro, khususnya durian ya.
durian yang paling legend, durian Raja Galuh. Oh, banyak tanaman bibit durian Cak Bro. Dan rata-rata bibit durian di sini cepat berbuah Cak Bro. Cepat itu relatif ya. Ada yang 2-3 tahun, ada yang 5 tahun. Nggak ada yang sebulan langsung berbuah. Kecuali Anda beli yang di pekarangan rumah orang. Yang tinggi 5 meter itu mungkin sebulan udah berbuah Cak Bro. Oke, ini di sentra tanaman bibit durian Cak Bro ya. Ini di sini. Rumah lesehan barokah spesial shop iga sapi. Nah ini seringnya di sini nih banyak mobil kagok Cak Bro, nggak tahu kenapa. Oke kita nanjak Cak Bro, dinginnya tambah nyus Cak Bro. Kita nanjak terus. Nah, banyak yang borong ya. Itu biasanya yang borong pakai mobil itu pedagang lagi Cak Bro ya, yang untuk keliling ya, keliling dagang tanaman bibit, tanaman buah ya, khususnya durian Raja Galuh. Nah ini nanjak Cak Bro, di depan sana nanti ada pertigaan mulet. Ada tanjakan mulet Cak Bro, tanjakan ekstrim ya. Nah pas di tanjakan ekstrim itu ada pertigaan yang ke kiri, saya udah pernah explore Cak Bro, ternyata semua menuju ke tanaman bibit. Di atas di kampung di sebelah itu banyak yang menyediakan tanaman bibit mulai dari durian dan macam-macam. Nah itu kalau lurus itu saya udah pernah explore ya, yang lurus sana Cak Bro ya, itu ternyata sentra tanaman bibit buah-buahan. Nah kita yang naik ini Cak Bro ya, ini tanjakan ekstrim Cak Bro, dulu jalannya rusak, ini mending sudah diaspal halus ya. Di sini banyak sering yang kagok di sini nih, harus hati-hati di sini, jalannya sempit. Nah, posisinya tinggi saya banget nih Cak Bro ya, posisinya udah di bukit ini. Ini hutan bambu Cak Bro. Nih ada produk Honda nih Cak Bro, Speci, ini yang sudah disuntik mati nih, udah nggak diproduksi lagi. Speci Help Me nama Beat Pop itu juga disuntik mati, sudah nggak diproduksi lagi Cak Bro, sudah langka ini motor ini. Kita duluin Cak Bro, biar nggak ngelipetisasi gitu. Ini rombongan bu ibu ini, jalannya udah diperbaiki nih Cak Bro, terakhir kesini masih banyak lubang, ini udah diperbaiki. Kita salib Cak Bro, jalannya udah asoy, sudah diaspal ulang Cak Bro, mulus. Nah nanti di depan akan ada pertigaan Cak Bro ya, sekalian saya kasih terangan ya, saya ulas nanti ya. Ini di depan nanti ada pertigaan. Ya ini pertigaan Cak Bro ya, saya informasikan kalau lurus ke sana itu menuju ke, di atas sana ada kolam renang baru namanya Sawah Bengkok. Juga sekitar 1,5 kilo dari sini itu Situ Ciranca atau Embung Ciranca di Desa Teja. Kalau lurus lagi sekitar 2 km ada Cikadondong Rivers. Kita kalau lurus lagi akan tembus di Desa Payung, yang di sana ada Situ Janawi. Kalau dilanjutkan lagi akan tembus dengan sekitar 4 km mungkin tembus di Cibuer Pas, Desa
apa namanya, Argapura di sana Cak Bro ya, atau ke Ci apa tuh, Curug Cipete Cak Bro ya. Oke, kita yang ke kanan ini Cak Bro ya, arah ke Panyawean untuk menuju ke Taman Alam Prabu Siliwangi ya. Jadi ini lokasi Sawah Bengkok Cak Bro, objek wisata baru yang ada kolam renangnya ya. Namanya kolam renang Sawah Bengkok. Nah, itu Cak Bro ya. Nah, itu kelihatan Cak Bro ya Sawah Bengkoknya ya. Yang ada bangunan bertingkat itu ya. Ya. Oke, kita lanjut Cak Bro menuju ke Taman Alam Prabu Siliwangi. Posisinya akan nanjak terus Cak Bro ya. Tanjakannya wah asik Cak Bro. Cus. Dinginnya Cak Bro. Oh, di sini ada anak kemah Cak Bro. Nah, ada anak-anak pramuka ini. Ya. Oke, kita lanjut Cak Bro. Menuju ke Taman Alam Prabu Siliwangi. Bentar lagi Cak Bro, bentar lagi nyampe ya. Jadi nggak jauh ya dari Pasar Raja Galuh menuju ke Taman Alam Prabu Siliwangi, itu nggak jauh. Nah ini Cak Bro yang lurus itu menuju ke Prabu Siliwangi. Kalau mau ke Panyawean yang belok kanan Cak Bro ya. Yap, di sini. Ya. Nah, kalau ke sana itu menuju ke Panyawean. Di sini kalau rombongan wisata yang bawa bus, diparkirnya pasti di sini Cak Bro ya, nggak bisa masuk karena jalannya sempit ya. Jadi kalau rombongan bawa bus, wisatawan dari daerah lain, parkirnya di sini, naiknya jalan kaki. Oke, kita masuk ke Taman Alam Prabu Siliwangi Cak Bro ya. Ini jalannya, yang ini Cak Bro. Ya, jalannya sempit. Kalau bawa kendaraan pribadi mungkin masih bisa, walaupun apa ya harus pelan-pelan banget karena sempit banget ini jalannya Cak Bro. Atau masuk dari sebelah sana bisa. Ya, masuk dari sebelah sana ya. Kalau bawa mobil Mbak Inosara kan masuknya dari sana, jangan dari sini Cak Bro ya. Sempit banget kalau berpapasan kendaraan dari atas, nanti kasihan. Ya, tuh sempit banget ya. Ini yang kendaraannya pasti diparkir yang tadi di depan kantor desa ya. Ini rombongan ini jalan kaki. Nah, emang kebanyakan pengunjungnya tuh banyak kan ibu-ibu kalau ke Prabu Siliwangi Cak Bro ya. Nah itu jalan yang ke kanan itu juga menuju ke pintu keluar. Kalau bawa kendaraan lewatnya yang dari sana Cak Bro ya. Nah ini loketnya Cak Bro. Nah ini loketnya. Iya. Iya. Harga tiket masuknya 15.000 sobat. Parkir motor Rp3.000. Ya, ya, makasih Bapak. Nah, oke kita naik Cak Bro ya. Harga tiket masuknya per orang 15.000, parkir motor Rp3.000. Nah, kita sudah masuk Cak Bro di objek wisata Taman Alam Prabu Siliwangi. Nah, ini sikonnya Cak Bro ya. Teduh banget Cak Bro karena di sini pohonnya besar-besar banget, usia ratusan tahun ya. Di sini dinginnya kerasa. Kita parkirnya di atas sana Cak Bro ya. Oke, motornya kita parkir di sini. Ya. Kita parkir motornya di sini aja Cak Bro. Just. Jadi ternyata sahabat, dari pasar
atau dari Terminal Raja Galuh tadi sampai di Taman Alam Prabu Siliwangi ini jaraknya tuh kelihatan ya 6,7 kilo Cak Bro ya. Tuh 6,7 kilo ya. Nah, ini kondisinya Taman Alam Prabu Siliwangi. Kita cut dulu Cak Bro ya videonya, video perjalanannya kita cut dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, jadi jaraknya dari Terminal dan Pasar Raja Galuh sampai di Taman Alam Prabu Siliwangi ini jaraknya 6,7 km. Nah, itu kolam renangnya Cak Bro ya. Oke, kita cut dulu videonya, kita lanjut nanti.